Kayak buat baca buku sih Bu di situ. Saya ngadain di perpustakaan, kayak booth kecil Di mana? di Perpusnas Bu. Oh, berarti kalau dia datang mungkin perlu ditambahin kayak gini loh, kayak misalnya kan sekarang jadi selain datang mungkin juga mereka bisa bisa apa ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya memang gratis, jadi setiap pengunjung yang datang selama masa pamerannya dibagiin pembatas buku yang isinya tema tentang si orang laut gitu ya. Iya Bu, betul. Iya, oke. Ya. Baik Ibu, Malah terima justru kasih. kalau misalnya memang tidak berbayar, kita benar-benar memang harus mempertimbangkan display apa namanya, merchandise-nya itu nggak bisa terlalu heboh juga kan, karena keterbatasan mungkin pembiayaan dan sebagainya. Ya. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu. Iya, siapa lagi? Jangan lupa sambil mengunduh materi ya untuk presensinya. Kalau enggak, kita lanjutkan dulu ya membahas yang sudah masuk dulu tugasnya. Tadi maksudnya manual tuh konsep desainnya Yang itu, gambar tampilan displaynya. Kan semuanya selalu ada kan, kayak konsep, terus habis itu ada spesifikasi, terus ada apa, ada hasil desainnya seperti apa gitu kan. iya Nah, Bu, gambarnya boleh dibuat manual. gambar maksudnya tampilan konsep Tampilan atau displaynya ternyata. bebas mau dibikin manual atau mau dibikin secara digital boleh. Yang penting jelas dan bisa mewakili hasil akhir displaynya itu kira-kira akan terlihat seperti apa. Oke Bu. Ya. Oh iya, untuk semuanya nanti ini ya, untuk yang UAS itu mungkin pekan depan saya akan sampaikan. Sebenarnya template-nya mungkin akan sama dengan, kalau memang sama dengan yang kemarin ya sudah gitu, saya tidak akan kirim lagi gitu. Tapi atau memang kalau nanti saya kirim lagi karena memang ketentuan dari koordinator, dilihat aja kalau isinya sama, ya berarti gunakan saja yang kemarin sudah dikerjakan, nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan kemarin ini memang beberapa pekan ini sepertinya yang asistensi media pendukung pun belum banyak. Saya sih masih berharap 2 pekan ke depan ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah, mungkin pekan depan rencananya saya juga akan menyampaikan materi tentang portofolio. Untuk yang di mata kuliah komputer juga mengerjakan portofolio ya. Sudah ada informasi? Sudah Bu. Sudah kan? Nah, nanti itu akan diminta untuk, kemungkinan akan diminta untuk mengumpulkan juga di mata kuliah Preskar. Jadi selain media pendukung, display, dan juga akan diminta untuk mengumpulkan di Preskar. Makanya kan semua desainnya kalau di portofolio kan diharapkan sudah muncul tuh, media pendukungnya udah kelihatan, konsep displaynya udah kelihatan, media utamanya walaupun mungkin TA-nya belum 100% selesai, tapi kan mungkin harusnya sebagian besar sudah selesai, itu sudah bisa ditampilkan semua. Baik, saya share screen dulu. Dava ada, Dava Dwi Pranata. Ya. Ini perbaikan yang kemarin ya? Iya Ibu, saya ganti. Oke. Tapi masih ada yang belum. Akhirnya rencananya. Kenapa? Ada beberapa yang konsepnya belum saya tulis, baru nentuin itunya aja, media. Akhirnya ini gimana kemarin? Dijual atau enggak? Kan kemarin sempat agak bingung kan, ini program pemerintah tapi kamu jual, tetap dijual? Enggak? Enggak dijual Bu. Udah Oke, saya enggak dijual. baca-baca lagi. Oke. Terus berarti ini enggak dibikin poster itu sebagai influencer berdasarkan nilai pada masyarakat, khususnya murid-murid bahwa buku itu sudah tersedia. Berarti di sekolah menyediakan buku ini ya? Iya Ibu. Oke. Ya, tapi belum ada ya, belum ini. Iya, belum ada ini. Paling sekolah.
Kalau maskot sebagai media pendukung gimana berfungsinya? Nanti dia di area display-nya, Bu. Kalau misalnya ditempatkan di area display menyambut dan menyapa warga sekolah dan pendukung anti perundungan Roots Day di sekolah-sekolah, ini bagian dari ini maksudnya maskot bergerak gitu, orang dipakein kostum. Iya, Ibu. Warga sekolah dan pengunjung yang Jadi datang pada bukan festival apa? anti. Bukan standy gitu, bukan, Bu. Oh, dia dipakein baju gitu ya. Iya. Terus bagaimana? Oh ya karena nggak ini juga sih, karena dia tidak dijual dan memang adanya di situ ya. Iya. GoFood memang fungsi sebagai media pendukung. Nanti pengunjungnya bisa foto-foto gitu, Bu. Nanti Terus habis foto? di SG apa ntar di mention apa IG ininya buku Nah, itu ininya kan saya ada tuh. Nah, saya belum dilengkapi itu. gitu. Iya, Iya, nah nanti. maksudnya kalau cuma foto cuma buat tempat foto, jadi ini, jadi apa namanya? Jadi nggak terlalu berfungsi sebagai media pendukung gitu. Untuk meriahkan juga gitu, Bu. Jadi biar programnya ini orang apa bagian dari program terus orang bisa baca buku gitu kan. Nah, berarti kan harus ada cara untuk ke sana tuh. Terus merchandise luas gitu, Bu, jangkauannya, jadi nggak hanya warga sekolah yang tahu. iya, nah iya maksudnya harus ini kan Dava belum menjelaskan kan baru foto booth. Nah, sementara kalau cuma foto booth terus dia foto di situ udah selesai kan apa namanya? nggak kelihatan strateginya gitu loh, ya. Ya, nanti saya tambahkan, Bu. Ya. Terus merchandise-nya ini berarti nggak dijual ya? Pasti. Kerjasamanya sama siapa? Si Roots Day itu, Roots tuh programnya dinas apa? Dinas atau kementerian? Kementerian, Bu. Kemendikbudristek dan UNICEF. Mereka gitu. Kenapa, Bu? Putus-putus suara. Rencananya kerjasamanya karena nggak dijual kan? Iya. Dan kerjasama dengan lembaga itu. Rencana gimana nih untuk ketiga-tiganya ini? Apa, Bu, tadi rencana apa? Rencana distribusi merchandise-nya biar target yang dituju itu bisa dapetin merchandise-nya itu gimana? Saya pengennya sih jadi hadiah gitu, Bu, tapi saya masih belum ini apa konsepnya. Cara pengunjung bisa dapat merchandise-nya itu saya masih belum. Sebenarnya sih kalau untuk di sekolah kalau pas misalnya mungkin ada acara memang program sosialisasi atau apa gitu tentang kegiatan ini gitu nanti mungkin bisa dibagikan kalau yang murah ini mungkin bisa dibagikan untuk semua murid yang datang ke situ gitu kan mungkin kayak gitu kan kayak dibagikan mungkin nggak sesekolah kalau SD atau SMP sih ininya targetnya usianya SMP SMA, Bu. semuanya. Iya. Kalau media kamu lebih cocok buat yang mana? Kan pasti kan kayaknya kalau dari SD sampai SMA kejauhan nggak sih? SMP SMA sih, Bu. Nah, maksudnya itu coba dipertimbangkan lagi, dicek lagi juga. Kalau kita bilang di analisis halayaknya bilangnya dari usia benar-benar sampai SD sampai SMA, itu jauh banget loh. SD-nya, apalagi kalau misalnya SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Kebutuhan medianya, cara menyampaikan komunikasinya di medianya pasti sudah akan berbeda, ya.
Kalau usianya ini Bu, 10 tahun sampai 17. Nggak kejauhan itu. Anak Itu 10 tahun ibu sama yang 17. minta. Ibu yang minta waktu itu. Ganti waktu itu kan awalnya 8 sampai 17. Nah, Kamu jangan kembalinya bilang saya yang minta loh. Saya kan bukan pembimbing kamu. Saya mungkin menyarankan. 8 awalnya berapa? 8 sampai ya saya udah bilang ke dosen Bu, katanya nggak apa-apa diganti iya, sebentar. 8 sampai berapa awalnya? 8 sampai 17. 8 sampai 17 kejauhan. Kan saya bilang mungkin saya Iya, bilangnya kejauhan. Terus berarti iya, dinaikin dikit atau diturunin dikit lebih ke yang mana gitu kan? iya, benar. Ya. Tapi kalau 10 sampai 17 masih kejauhan nggak gitu. Ini untuk semuanya ya, mohon sekali saya sampaikan. Ini di awal-awal kuliah saya udah bilang loh, semua saya kembalikan ke kalian dan dosen pembimbing. Bukan saya nggak mau disalahin. Tapi kalau sampai kalian bawa-bawa nama dosen Preskar, siapapun itu ke pembimbing, dengan alasan Bu Santi yang minta, kan saya nggak, bukan begitu maksud saya. Saya selalu bilang, kembalikan lagi ke pembimbing. Saya hanya memberikan masukan. Kalau menurut saya kamu naikin, iya. Saya sarannya, biasanya saya akan menyarankan naikin. Tapi masalah naikinnya berapa, terserah kamu dan pembimbing. Kamu nggak naikin pun, terserah kamu dan pembimbing. Terserah kamu, yang penting, yang utama sih ya. Kalau sekarang kamu tadi jelas-jelas bilang, kan ibu yang minta. Nanti kalau kamu TA-nya nilainya nggak bagus, gara-gara Bu Santi, gitu dong. Maksudnya ini Bu, tadi apa disarankan? Saya menyarankan untuk Iya. supaya rentangnya nggak terlalu jauh, ya. Ya kan? Iya Bu. Ya. Tapi apakah saya sudah benar-benar, oh iya bagus itu 10 sampai 17? Enggak kan? Enggak Bu. Nah, jadi kalau kamu bilang 10 sampai 17 itu saya yang minta, benar nggak? Enggak Bu. Hati-hati Mas kalau menyampaikan sesuatu, apalagi disampaikan ke dosen lain. Ini untuk semuanya ya, catatan untuk semuanya. Seperti ini itu bisa menimbulkan masalah. Baik antar pembimbing, antara dosen sama pembimbing gitu loh. Dan sekali lagi untuk semuanya saya kembalikan ke kalian masing-masing dan diskusi dengan pembimbing kalau yang pembimbingnya bukan saya. Kalau yang pembimbingnya saya, ya mau nggak mau ikutin saya pada saat bimbingan. Gitu loh. Jadi bedakan mana yang kuliah, mana yang di kelas, dan sejak awal-awal perkuliahan saya selalu bilang tugas saya mengarahkan untuk mata kuliah Preskar yang materinya kebetulan salah satu bagian dari materi TA. Tapi keputusannya saya kembalikan ke masing-masing mahasiswa dan pembimbingnya masing-masing. Ya, Baik Bu. bisa dipahami ya Dava ya? Ya bisa dipahami Bu. Ya, karena kamu tadi sampai beberapa kali, kan ibu yang minta, kan ibu yang minta, kan ibu yang minta. Saya memang minta untuk dipersempit rentangnya. Tapi saya tidak mengeksekusi berapa umurnya. Ya, sekarang kamu, kalau bilangkan, anak 10 tahun sama anak 17 tahun, pasti sama nggak kesukaannya, dan sebagainya. Sekali lagi saya kembalikan ke pembimbing. Saya nggak akan komentar lebih jauh lagi. Saya takut nanti kamu kembalikan lagi. Kan kemarin ibu yang bilang. Ya. Di sekolah-sekolah pilihan mengusung tema mobil minivan keliling. Berarti kamu bikin display pakai mobil. Ceritanya. Iya gitu Bu. Iya. Nggak masuk akal nggak sih Bu? Apa nanti kayak ada tendanya tambahan gitu Bu? Saya buat lagi, nggak cuman mobil doang. Iya, tergantung juga kerjasama dengan siapa sih. Kalau memang ada kemungkinan untuk dinas kementeriannya atau mungkin bisa mendatangi itu sih, ya menurut saya masih bisa gitu. Cuma ada nggak event kira-kira di sekolah yang bisa memfasilitasi seperti itu, atau mungkin sekolah yang seperti apa yang punya fasilitas untuk bisa melakukan itu gitu. Kalau memang ada ya, yang nggak apa-apa juga. Kalau zaman dulu kan memang saya nggak tahu sih ya kalau di sekolah-sekolah sekarang, tapi kalau zaman dulu kan kadang-kadang ada tuh kayak promosi produk misalnya,
ada mobil tertentu yang minuman anak-anak, susu atau apa gitu, mereka bawa mobil ke situ tapi lebih ke bagi-bagi susu. Nah, kalau kamu dengan konsep tersebut yang mungkin kayak konsepnya sekarang yang food truck atau apa, tapi kamu lebih ke untuk tema ini ya, ya sudah. Tapi harus jelas juga kegiatannya nanti apa, gitu loh. Disesuaikan. Kayak misalnya mau bilang bahwa misalnya ini kegiatan sosialisasi untuk program Roots. Nah, kalau misalnya dengan minivan tersebut, bisa nggak sosialisasinya itu sosialisasi macam apa? Apakah ada yang narasumber yang ngomong, anak-anaknya didatengin ke spot tersebut, atau program sosialisasinya gimana, atau mereka boleh datang, boleh nggak, bebas kayak gitu. Itu yang penting semuanya dijelaskan di konsepnya. Nah, ini untuk semuanya, bukan cuma Deva. Di bagian konsep display, kita harus menyampaikan ini nanti untuk event apa, kegiatannya apa, tujuannya apa, diselenggarakan di mana. Kalau memungkinkan ada penjelasan waktunya kira-kira kapan. Gitu. Nah, ini harus ada di penjelasan konsep display. Kenapa? Karena kalau sudah jelas ini untuk apa, ini akan mempengaruhi kebutuhan, oh berarti kelengkapan yang harus ada di display tuh harus ada ini, karena nanti kita perlu kegiatan, ada yang bisa duduk di situ, atau mungkin nggak perlu ada yang duduk di situ, tapi mungkin ada daya tariknya sih, harus ada tempat buat maskotnya di situ, atau mungkin buat standinya ditempatkan di mana gitu. Jadi sesuaikan desainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatannya, ya. Oke, baik, terima kasih Dava. Ya Bu, terima kasih. Kue pastu Muhammad Lutfi. Lutfi, Iya, Bu. ya. Ini nggak dijual kan ya? Maksudnya Enggak, tidak Bu. komersial ya? Enggak, Bu. Banner dipasang di mana? Kenapa, Bu? X banner dipasang di mana? Di depan ininya, Bu. Namanya di depan pamerannya. Displaynya mau dipasang di mana? Diadakan di mana? Jadi itu kayak di depan pamerannya gitu, Bu. Iya, pamerannya pameran apa? Pameran apa? Kayak display pameran rilis film gitu, Bu. Diadakannya di mana? Di kalau untuk yang display yang di bawahnya saya di kampus, Bu. Kenapa di kampus? Karena biar apa ya, biar pada ini, Bu, pada tahu kalau ceritanya gitu, Bu. Kampus kita Iya, atau kampus lainnya? kampus. Kira-kira ada kegiatan apa? Jadi keliling gitu, ada program kayak edukasi tentang kuliner, terus keliling ke beberapa tempat gitu. Jadi Kerjasamanya sekaligus sama siapa rencananya? sama, kalau saya lebih ke ini sih, Bu, kayak dinas yang terkait, kayak buat di daerah, kan saya ngambil Banten ya, kayak di dinas apa ya jatuhnya ya. Sama ini juga, Bu, lebih ke kayak pameran-pameran untuk misalkan kayak info Banten gitu-gitu, Bu. Dia kan kadang sering ada ngadain pameran. Nah, saya bisa tuh masuk ke situ juga gitu. Iya udah itu aja, berarti kan nanti pamerannya Suaranya putus-putus, Bu. bikin displaynya. Oh, makanannya yang ditaruh di sini. Kenapa, Bu? Kenapa? Ini isinya makanannya. Terus caranya orang yang datang mau nonton filmnya gimana?
Jadi itu saya cuman mau ngasih tahu doang, Bu. Ngasih tahu Nah, apa? untuk orang yang pengen nonton filmnya itu bisa lewat kayak channel YouTube kayak untuk apa namanya? Kayak Banten terkini misalkan kayak gitu, Bu. Jadi saya mungkin nanti ngirimin di situnya di displaynya tuh mungkin kayak bikin QR gitu untuk ngeakses ke si YouTube-nya gitu. Iya, nah maksudnya di sini kelihatan nggak itu si QR yang bisa diakses itu? Nah, nggak ada di situ, Bu. Ya berarti kan Jadi, paling kan mungkin ditampilkan. Terus habis itu oh, coba sambil dilihat merchandise itu sih bikin apa? saya Merchandise siapa? itu saya ada 3, Bu. Ada gantungan kunci Tumbler, gantungan kunci sama tas. sama tote bag. Kan ini nggak komersial kan? Kira-kira dengan strategi seperti apa yang membiayai Kenapa, Bu? dengan strategi bahwa ini tidak komersial, kira-kira siapa yang akan membiayai ini? Mungkin kalau untuk pertama rilis mungkin dari kita dulu sembari kita nunggu mungkin apa namanya kayak yang kita kerjasamain. Iya, tapi maksudnya gini, ini kan apa? Kan kita tidak bisa mengatasnamakan ini pribadi sebagai proyek TA gitu loh. Tapi yang harus dijelaskan itu kan lebih ke strategi bahwa oh kalau misalnya kita tidak membuat sesuatu yang komersial, media yang komersial, bagaimana ya cara mendistribusikannya supaya bisa dijangkau secara luas gitu kan. Makanya tadi mungkin Lutfi kerjasama dengan dinas-dinas tertentu tuh. Nah itu mungkin bisa tuh, tapi pertimbangkan kayak membuat merchandise ini, terus kayak ini dijual, ini yang kemarin saya bilang. Kalau misalnya merchandise dibagikan itu kan tujuannya kalau misalnya yang dijual supaya orang tertarik beli. Nah kalau misalnya nggak dibeli, orang paling nggak tertarik untuk nonton gitu. Atau informasi tentang si film ini, film yang gratis ini, diakses gratis ini semakin meluas gitu. Kalau menurut saya mungkin lebih baik kayak strategi pendistribusian merchandise-nya itu mungkin lebih ke dikaitkan dengan media pendukung di media sosial, misalnya bikin media sosial tentang itu, ada informasi tentang itu, nanti mungkin ada semacam kuis atau apa gitu yang menang dapat itu gitu, atau pas ngadain kegiatan pameran tersebut di displaynya tersebut ada kegiatan apa yang menang dapat itu, tapi nanti mereka mungkin harus mengunggah itu ke media sosial, jadi informasinya semakin meluas gitu loh, jadi strateginya itu nyambung-nyambung, bisa dipahami ya. Ya, Bu, berarti saya kan di situ kan ada feed Instagram ya biasa ya. Berarti bisa juga mungkin lewat informasinya lewat Instagram kitanya gitu, Instagram saya apa tentang film sayanya ini, Bu. Iya, nah, kan mungkin bisa tadi kalau ada kerja mungkin atas nama di akunnya si yang diajak kerja sama tadi atau gimana gitu loh, yang kayak Banten tadi misalnya gitu. Makanya sekarang dipilih nih ya, feed ada poster sama X banner, paling efektif jangkauannya paling luas yang mana? Kalau saya lebih ke sosmed sih, Bu. Di situ kan nggak salah saya nyantumin yang apa namanya? Nyantumin Instagram. Jadi feed Instagramnya itu di dalam feeds-nya itu ada poster-posternya gitu, Bu. Iya, nah maksud saya gini loh, yang media pendukung yang utama selalu disebutkan yang pertama sebaiknya. Oh, Kalau saya sih menyarankannya seperti itu, nanti urutannya dipisah. Terus oh, pada saat ini, kemarin juga sudah saya sampaikan tuh beberapa kali, kalau kita menyebut feed, lebih baik sampaikan feed media sosial. Karena Instagram kan salah satu, nanti ditaruhnya di Instagram, karena feed sendiri kan sebenarnya di beberapa medsos yang lain juga ada kan. berarti saya harus nggak cuman Instagram berarti, Bu. Terserah kamu, kalau mau Instagram aja nggak apa-apa, tapi disebutin Tapi kenapa itu nggak pilihnya itu. apa-apa feeds media sosial. Nggak apa-apa gitu, nanti baru Oh, menyebutkan penempatannya di penempatan atau baru disebutkan di sini Instagram gitu. oh baik, Bu.
Nah, alasannya kan nanti kenapa kok milih Instagram, karena mungkin ini yang paling dianggap paling sesuai sama target yang mau dituju atau gimana gitu loh. Ya Bu. Informasinya informasi bahan baku proses pembuatan warnanya dengan konten teaser, dokumenter, jadwal pemutaran, fakta menarik. Tapi mungkin akses supaya bisa bukan film ya. Kenapa Bu? Yang paling penting mungkin informasi untuk bisa mengakses filmnya ya. Oh iya Bu, baik Bu. Berarti untuk di displaynya itu harus harus ada, misalkan harus ada desain saya, ada QR-nya gitu Bu untuk mengakses. Jadi Ya, biar mungkin kelihatan kalau misalkan. ya itu mungkin bisa memudahkan gitu, atau jadi lebih gampangan gitu supaya orang pengen tahu. Kalau enggak kalau enggak apa saya gitu? kayak nginiin linknya aja gitu Bu, nyantumin. Boleh juga, tapi di mana ditampilkannya? Poster atau di mana? Iya di poster bisa sih Bu, atau kalau enggak di feed paling. Nah, tapi kan kalau ini makanya terus dipertimbangkan tuh biar orang punya display kan supaya orang sadar ada media kita. Nah, berarti Lutfi itu harus mencari strategi supaya orang yang datang ke displaynya itu tahu bahwa ada film dokumenternya Lutfi, terus mereka tertarik untuk nonton gitu loh. Oh iya Bu. Nah, terus ini nih X bannernya, coba covernya berapa, sekitar gimana nih? 60. Oke. Kalau ini beneran dicetak Lutfi, gambarnya serem nggak gambar makanannya? Jadi itu saya dari foto HP saya sendiri Bu, saya masukin. Bukan, maksudnya proporsi, kita bicara proporsi. Iya sih Bu, maksudnya kayak gitu hijau-hijau gitu, terus warnanya juga. Apakah terlihat proporsional gitu loh, maksudnya segede itu, ini untuk semuanya diperhatikan ya gini. Karena kan sekarang kalian terbiasa apa-apa itu digital, nggak ngelihat cetaknya, termasuk yang bikin buku. Buku saya mau ukurannya A4 Bu, buku cergam ukurannya A4. Bayangin kalau buku cergam ukurannya A4, terus habis itu nanti kalau pas kita baca di tab atau di notebook atau di laptop mungkin memang masih enak kok Bu, tulisannya nggak terlalu gede-gede gitu. Tapi bayangkan kalau itu benar-benar dicetak. Nah sekarang bayangkan ini dengan bentuk X banner ini kan semuanya bisa lihat ya. Terus gambar makanannya di tengah sebesar ini, itu rasanya kayak apa ngelihatnya? Nah, makanya harus benar-benar hati-hati sama desain, skala tadi harus perhatikan. Nanti coba dipertimbangkan. Ya Bu. Terus ini contohnya, ini juga sama nih mungkin nih. Bu, berarti saya bisa atau enggak misalkan kayak kalau misalkan mau ngeakses linknya itu bisa saya cantumin di bawahnya itu dekat nama saya kali ya Bu? Boleh. Yang di posternya. Ini pun mungkin harus kayak alur informasi atau alur bacanya gitu, misalnya kayak intinya mungkin kayak kalau ingin tahu lebih banyak silahkan mengakses ini atau apa gitu loh. Jadi orang tuh alurnya ngeliat ini terus habis itu apaan sih ini, lihatnya bisa di sini gitu. Alur informasi di media pendukungnya itu harus enak gitu, harus supaya konsisten gitu loh, nggak yang informasinya nggak asal yang penting ada di situ gitu ya. Ah ya Bu. Atau kalau nyentumin YouTube-nya kali ya Bu ya, bisa ya Bu? Ya, kalau pendukungnya kayak filmnya, filmnya itu kira-kira nanti ditampilkan. Nah, kan media pendukung Lutfi. Iya Bu, suara Ibu putus-putus, maaf Bu. Kayak misalnya teaser atau kayak trailer filmnya yang pendek gitu, itu kan bisa jadi bagian dari media pendukung juga kan? Iya bisa Bu. Nah, Jadi misalkan cuma semenit ya Bu. Iya, itu mungkin bisa juga nanti
makanya di mana ya. Kamu sambil catat ya, mungkin saya nggak nyatat semuanya di sini, tapi Lutfi sambil bikin catatan sendiri yang kita diskusikan hari ini ya. Iya Bu. Oh jadi misalkan kayak si tempat displaynya itu saya kayak apa ya, kayak ada mungkin TV, jadi kayak TV-nya itu iniin trailernya gitu mungkin Bu. Jadi saya di ininya saya tambahin layout apa namanya, ada stand TV gitu Bu. Boleh kayak gitu, boleh juga. Nah, atau mungkin memang kamu malah displaynya tuh kayak memang ngadain acara pemutaran film gitu misalnya. Nah, tapi berarti Harus di gede mana tuh, gitu. Bu. Ya, makanya kan harus milih tempatnya di mana. Kalau di kecil sebenarnya nggak terlalu masalah, tinggal tempatnya cocok nggak buat, ada nggak yang tempat bisa segede itu. Iya sih, tapi kayaknya lebih cocok kan kayak di stand TV. Jadi saya udah nontonin trailernya, udah kayak gitu Bu. Ya, itu juga bisa gitu. Atau mungkin kalau emang udah ada bisa seperti itu juga kan, nanti mereka bisa masing-masing mengaksesnya. Yang perlu dijelaskan itu eventnya di mana, ya. Iya Bu. Jelas ya, tapi ya. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, baik. Makasih Lutfi. Makasih Bu. Iya. Ibrahim, Iya Bu. ini nanti jangan lupa dihapus ya. Ini perbaikan atau baru? Baru ini Bu. Baru Oke. sekarang asistensi. Dijual nggak? Dijual Bu. Bukan ya? Ya? Yang komik itu kan sama Iya Bu. tanaman. Betul. Konsepnya isinya, informasinya isinya apa? Informasi apa? Yang Oh, media pendukungnya. iya. Seputaran media penjualan. Bentuk. Nanti cek semua ya, postingan itu bahasa Indonesianya apa? Utamakan pakai bahasa Indonesia. Oke Bu. Kurang. Oh, ini ya, belum buat. Perilisan media, penjualan media, jalan memasang link pembelian. E-commerce maksudnya gimana? Itu marketplace Bu, maksud saya Bu. Terus berfungsinya sebagai media pendukung gimana? Bentuknya sebagai bentuk apa? Media promosi, maksudnya mengarahkan pembeli, target pembeli supaya bisa langsung beli Bu via online. Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya ini maksudnya tokonya, kan berarti bukan media pendukung kan? Itu tempat penjualannya kan? Nah, yang dimaksud dengan media pendukung itu kan satu media yang dia menginformasikan ini loh ada ini, terus orang tertarik beli. Nah, kalau kamu menyebut adalah e-commerce, toko online itu kan toko penjualan, jadi kayak kamu bilang Gramedia gitu, cuma atau misalnya toko buku gitu. Toko buku itu kan tempat jualannya, tapi media pendukungnya bukan itu kan? Iya sih Bu. Tapi maksud saya kayak yang tadi Bu, kayak feed IG gitu, lebih ngarah ke sananya. Atau Maksudnya gini, maksud kamu penjelasannya kayak misalnya kayak video-video pendek yang apa sih, kalau misalnya di e-commerce tuh nanti dia suka muncul-muncul gitu. Lebih ke deskripsi, laman deskripsinya sih Bu, maksud saya Bu. Kan ada informasinya di situ ya. Tapi kalau itu bukan media pendukung, kan itu berarti orang memang udah masuk ke situ gitu loh. Kalau media pendukung itu kan
orang oke. belum tahu nih kalau ada bukunya kamu, belum tahu ada komiknya Ibrahim, terus habis itu kasih Mm-mm. tahu nih, oh iya ada komik ini nih, kayaknya menarik, isinya ini, bisa dibeli di mana, kalau pas belinya pas masa ini dapat diskon, kalau pas ini begini, kalau pas itu begitu. Nah, itu media pendukungnya. Tapi kalau udah tempat belinya, kita masuk ke situ, terus misalnya toko ABC gitu, beli komik di situ, itu bukan media pendukung, Oh, oke Bu. Berarti ya. kalau kayak tadi kan feed dibolehin ya Bu. Berarti kalau misalnya kayak saya pilih kayak Instagram Story Bu, boleh nggak Bu? Soalnya yang feed udah kan. Ini kayak ada story juga. Ah iya, Gabung saya belum sini, bisa jadi itu. Maksudnya Iya. itu yang tadi fokusnya ke yang feednya aja gitu. isi informasinya nanti beda nggak di antara keduanya? Oh, kayaknya beda sih. Soalnya kan fiturnya juga lebih ke yang apa ya, nyampeinnya sementara kalau yang real apa Instagram Story. Sedangkan kalau feed kan dia lebih permanen gitu Bu postingannya. Nah, berarti yang satu isinya apa, yang satu isinya apa misalnya? Kayaknya kalau yang Instagram Kalau Story story kayaknya kan lebih ke ada ini deh. keterbatasan tuh, berarti kan Ah, kamu harus memikirkan dengan waktu yang terbatas apa yang bisa diinformasikan. Iya paling kayak itu sih Bu, kayak informasi soal apa namanya merchandise-nya gitu Bu, yang terbatas. Jadi saya bisa nyesuaiin juga di sana. Kalau yang tapi lebih efektif mana? Apa ya? Fit kan berarti kan? Mm-mm. Karena lebih permanen gitu. Mungkin kalau dipertimbangkan aja apakah perlu dipisahkan atau apa namanya? Memang kecuali kalau memang spesifik sekali memang dirasa akan efektif gitu loh. Atau justru dimanfaatkan untuk jenis media yang lainnya lagi. Oke Bu. Jadi tadi yang sama ya. Oh, baik Bu. Terus explain atau di mana? X banner rencananya taruh di depan pintu masuk toko buku Gramedia Bu. Nah, ini coba masing-masing nanti untuk semuanya ya, masing-masing coba dikonsultasikan lagi ke masing-masing dosen pembimbing, karena waktu itu memang pernah ada pembahasan yang kita sebaiknya nggak sebut merek gitu loh. Jadi kalau kan kita nggak ada kerjasama sama Gramedia nih gitu, mungkin cukup disebutkan kayak toko buku terbuka yang ada di kota-kota mana, atau toko buku yang menjadi tempat penjualan kayak gitu aja, tapi mungkin tidak menyebutkan namanya apa gitu. Oh, Ya. oke Bu, baik Bu. Informasinya bahwa di perilisan komik promosi mungkin lebih penjelasan di konsepnya lebih jelas, kayak bukunya tersedia di toko buku tersebut gitu, komiknya tersedia di toko buku tersebut, terus mungkin kayak bentuk promosinya kayak gitu ya. Ini maksudnya saya paham maksudnya, tapi kalimatnya diperbaiki ya. Oke Bu. Oke. Terus ini sendal saja ganti kunci batasku tempatkan pada bungkus dimasukkan. Ini maksudnya semua Gimana Bu? Putus-putus suaranya Bu. semua dapat atau gimana? Yang gantungan kunci? Oh, yang gantungan kunci saya niatnya juga terbatas sih Bu. Nggak semua pembelian bisa dapat itu kayak. Nah, kalau gitu ditulis aja mungkin untuk berapa pembeli pertama gitu loh. Oh, oke Bu, oke. Ya, ini juga benar ditempatkan dalam batas. Ini terbatas kan, tapi mungkin kayak berapa strategi berapa pembeli pertama gitu. Terus berarti semuanya terbatas ya, bonus. Iya Bu. Tablet namanya di Gimana Bu? di toko buku kan Iya, displaynya. toko buku. Di launching itu bahasa Indonesianya apa? Perilisan. Pak, jangan dibiasakan untuk nyampur-nyampur bahasa ya.
Jadi Iya, untuk oke. semuanya sih, bukan bukan cuma Ibrahim aja, tapi kan karena sekarang kan kebanyakan kebiasaan dicampur sama bahasa Inggris. Jadi pas menulis pun seperti itu. Padahal kalau kalau kita nulis penulisan ilmiah harus selalu baku kan bahasanya. Kalau baku ya acuannya selalu gunakan bahasa Indonesia, utamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Emang jadinya kaku ya, Pak. Ya gimana, orang namanya penulisan ilmiah memang harus kaku gitu. Kalau masalah bikin komiknya, nanti medianya dibikin percakapannya lebih santai, nggak apa-apa. Tapi kalau laporan penulisannya harus formal ya. Baik, Bu. Nantinya display. Oh, ini berarti kayak rak penjualan gitu ya. Iya. Mungkin rak penjualnya bisa dibikin lebih menarik lagi. Mungkin ya jangan supaya nggak cuma kotak gini mungkin. Tapi maksudnya ada. Nah ini siapa namanya standinya ini bagian dari display atau bisa dimanfaatkan jadi media pendukung juga? Saya sih niatnya tadinya nggak mau pakai itu, cuman kayaknya mungkin supaya lebih rame aja sih, Bu, itu. Oke. Ya maksudnya kan misalnya nih kalau standi ini dimanfaatkan kayak ditaruh di depan toko bukunya, itu bisa jadi media pendukung kan? Iya, Bu, bisa. Karena kan orang yang nggak tahu terus habis itu tertarik, tapi ada tulisan lainnya, ada informasi apa misalnya dapatkan apa di situ kayak gitu, supaya yang mengundang orang supaya masuk dan beli bukunya gitu loh. Nanti coba dipertimbangkan lagi ya. Oke, Bu, baik, Bu. Ya baik, terima kasih Ibrahim. Iya, Bu, makasih, Bu. Intan. Ya, Bu. Ya. Hadir, Bu. Pendukung betul nggak Intan? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Dia dijual atau tidak? Dijual, Bu. Komersial. Dijual. Poster cetak berarti ya? Iya, betul, Bu. Di sekitar pameran buku. Ini maksudnya area display pameran atau di sekitar tempat penjualan? Oh, maaf Bu, yang itu belum diedit, ada tertinggal. Yang benar tuh saya mau taruh posternya tuh bukan di area pameran sih Bu, tapi di luar area pameran. Kayak misalnya sekolah atau tempat-tempat yang banyak anak-anaknya kayak gitu Bu. Oke. Informasinya sampul, latar belakang, ilustrasi, harga buku pembelian, rancangan pasar promosi. Oke. Ini belum desainnya ya. Iya Bu. Oke, kalau misalnya tempat penjualan mungkin juga kayak tempat area penjualan toko buku yang menjual itu juga nanti dijual di toko buku atau enggak? Atau gimana? Dijualnya atau tempat pamerannya Bu maksudnya? Penjualannya melalui apa? Sebenarnya langsung di pamerannya sih Bu. Dibeli pameran. Kenapa Bu? Maaf putus-putus. Mbak, hanya beli di pameran. Iya betul Bu. Pamerannya berapa lama? Kalau itu belum kepikiran sih ya Bu ya. Nah, maksudnya gini, kalau pameran kan selama-lamanya pameran nggak akan terlalu lama kan? Iya. Nah, kalau pamerannya selesai, udah nggak bisa dijual lagi. Orang nggak bisa beli lagi. Oh, masih bisa Bu lewat e-commerce atau di toko buku gitu sih Bu. Kan penjualannya bukan cuma di pameran. Penjualan utamanya itu mungkin malah nantinya pemasarannya lewat toko buku yang fisik maupun yang secara online lewat e-commerce gitu kan. Iya Bu. Memang seperti informasi penjualan bisa dibeli mana saja, itu harus ada tuh penjual informasi seperti itu. Dan kalau misalnya membuat strategi seperti itu, poster juga bisa ditempatkan di tempat-tempat atau toko buku yang jadi tempat penjualan kan. Jadi kayak ini bisa dibeli di sini loh bukunya gitu kan. Kalau ada buku baru atau apa tuh kadang-kadang ada informasi kan bahwa ini lagi ada buku baru nih, bisa dibeli di sini, lagi diskon dan sebagainya. Itu jadi mungkin bisa Oke Bu, siap.
terus ex-banner tanpa ada pintu masuk pameran gitu, supaya dilihat mungkin lebih awal gitu. Sama sebenarnya ex-banner tinggal isinya apa gitu loh. Menekan judul pameran, visual utama, aku dan lokasi, tujuan pameran. Jadi pamerannya sendiri Kenapa Bu? Maaf. apa yang mau Lebih ke pengenalan karya gitu sih Bu. pengenalan karya kan media pendukung kan bukan pengenalan TA. Oh, bukan ya. Coba Maaf Bu, boleh tolong ulangi lagi Bu, soalnya kurang jelas suaranya. kan kalau misalnya display pameran buku tadi misalnya pameran karya yang seperti semacam apa, maksudnya ini event pameran penjualan buku, maksudnya diikuti oleh para produsen buku atau gimana gitu loh displaynya, melibatkan perjalanan pengunjung, konsep ini bagi area pameran menjadi 3 zona level pelaksanaan ini pernah, berarti ini kan gede banget nih, kira-kira ini diadakan di mana? Rencananya sih di Gereja Katedral Jakarta sih Bu, karena dia kebetulan ada area yang benar-benar luas. Itu jadi untuk space-nya juga lebar dan tingginya tuh bisa pas dengan ukuran area display pamerannya gitu Bu. Tapi boleh di situ. Soalnya saya pernah lihat ada beberapa event yang masih berkaitan sama Katolik itu tuh pernah diadain di katedral gitu Bu. Tapi maksudnya komersial. Kalau komersial sih saya kurang tahu ada yang pernah kayak gitu atau enggak, tapi kita bisa kerjasama dengan Gereja Katedral Indonesianya gitu Bu. Nah itu loh maksudnya gini loh, kan gereja itu tempat ibadah gitu kan. Nah maksudnya apakah memang ada program untuk ini? Kalau untuk memang ada sih ya nggak apa-apa gitu loh. Berarti tapi diperjelas kayak ini nanti akan diadakan di mana itu sudah ada penjelasan di konsepnya gitu. Oke Bu. Ya. Ya. Jadi jelas diadakan ya. Misalnya di gereja apakah memungkinkan komersial kan bagaimanapun juga kalau kita bilang gereja itu tempat ibadah, kita bilang masjid itu tempat ibadah gitu kan. Nah, kecuali kalau memang ada program-program kegiatan semacam itu gitu loh ya. Ya, siap. Kembali lagi itu kenapa kok kadang-kadang saya bolak-balik ke display sama media pendukung, karena sebenarnya itu bisa jadi berkaitan gitu loh, kayak kegiatan pameran atau kegiatan peluncuran buku. Berarti maksudnya Intan, peluncuran bukunya itu diadakan di Gereja Katedral. Iya Bu. Jadi informasi yang disampaikan media pendukungnya itu juga mungkin menyebutkan kalau memang tujuan menyampaikan kan bisa beberapa jenis informasi kan yang disampaikan lewat media pendukung, apakah tentang penjualan atau penyelenggaraan acara. Nah, nanti atau bisa dibuat dua-duanya tapi tetap dihitung sebagai satu jenis media. Nah, kalau seperti itu penempatannya juga akan bisa berbeda gitu. Itu dipertimbangkan ya. Iya baik Bu. Siap. Konten media sosial itu berdasarkan tujuannya semacam merchandise dan edukasi orang tua menang. Itu bisa dibeli harganya ya. Notebook. Nah ini juga sama nih. Ini kemarin masih ada beberapa yang seperti itu. Merchandise itu sebaiknya dijual atau didapatkan gratis. Selalu kalau menurut saya sih selalu utamakan yang didapatkan gratis kan tujuannya untuk mempromosikan media yang kita buat supaya orang mau beli gitu. Nah, kalau misalnya merchandise-nya mungkin menarik, mungkin masih bisa dijual, tapi desainnya harus benar-benar menarik dan sesuai dengan konten kita, tetap sesuai dengan konten kita. Baik Bu.
Berarti Bu, kalau untuk merchandise yang pengen dijual itu berarti memang harus unik daripada merch lainnya gitu ya, karena dia lebih eksklusif gitu kali Bu ya? Menurut saya sih iya, karena gini loh, kalau misalnya orang jual merchandise-nya kayak apa, saya selalu mungkin contohkan kayak Disney, Marvel, orang kan udah kenal kan, mereka mau gitu beli itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk satu jenis tema tertentu yang sangat spesifik untuk media kita, ya mungkin memang ada sih, kalau anak-anak sekarang kayaknya kan apa aja dibeli gitu kan. Terus habis itu cuma desainnya yang nanti harus benar-benar disesuaikan gitu loh, supaya itu lebih lebih kesannya eksklusif kayak gitu. Ya, Oke, ya. baik. Terima kasih Intan. Terima kasih Bu. Iya, baik. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan, karena cuma itu tadi 4 itu tadi yang udah masuk sampai sebelum kuliah saya tarik. Yang lain silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Ibu, saya mau tanya Bu, tadi kan Iya. toko online nggak termasuk media pendukung ya Bu. Berarti kalau saya apa tadi kan saya ada standee juga Bu di display-nya. Kalau saya jadiin media pendukungnya boleh Bu? Boleh, tapi kayaknya harus ditambah lagi gitu loh. Misalnya mungkin itu kayak ada informasi dia standingnya lagi ngapain, lagi pegang apa, harus ada mungkin ada kayak scan barcode-nya di situ, atau mungkin dia kayak ada kalimat ajakan di situ gitu. Ayo apa gitu yang pokoknya mengajak, karena itu mungkin bisa tidak ditempatkan di dekat area display aja kan, tapi misalnya kayak di toko di depan toko buku atau di area pusat perbelanjaan yang menjual itu, supaya orang datang gitu loh, kayak misalnya mau tahu lebih lanjut tentang aku, datang atau masuk ke toko buku ini gitu, atau gimana, pokoknya ngundang orang, biar tadi sebenarnya dia nggak ada rencana itu, tapi karena ngelihat itu lucu, tertarik, jadi masuk, jadi mencari tahu, itu berarti media mendukung kan? Iya Bu. Tuh ya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, baik. Siapa lagi yang lain yang mau tanya? Jangan lupa itu ya, apa namanya, oh Justin baru kirim. Waktu itu sempat kirim sih Bu, cuma belum diasistensiin. Belum pernah muncul di layar. Oke, sebentar. Oh, minggu-minggu lalu. Iya Bu. Bentar, saya cari dulu. Yang media pendukung ya? Iya Bu. Enggak ada ya. Ingat nggak tanggal berapa kirimnya? Biar saya cari di Minggu lalu sih harusnya Bu ya. Atau saya kirim ulang aja Bu. bentar, saya lagi nggak buka ini soalnya. Bentar. RCR. Atau Jasin kirimnya setelah lewat perkuliahan terus baru kirim atau gimana? Atau Justin kirim tapi nggak masuk habis itu? Saya ngirim waktu itu sebelum kelas. Cuma ya nggak tampil. Nggak ikut kuliah? Ikut atau Bu. Saya ikut. Nggak sempat kepanggil. Tapi biasanya kalau masih ada waktu kan, kemarin-kemarin yang asistensi dikit. Iya. Cuma Kamu nggak bilang? Ya kenapa nggak bilang lewat? Soalnya kayaknya bentar. Jangan-jangan nggak ada. Soalnya biasanya walaupun misalnya nggak kebahas nih, itu biasanya kemungkinannya jadi ada filenya, tapi pas saya panggil tuh nggak masuk gitu loh.
itu nggak masuk deh. Ya saya bahas, tapi ini coba saya tarik dulu deh. Minggu lalu berarti ya. Iya, waktu itu minggu lalu. Berarti Bu, saya juga mau nanya, Ya. jadi ini kan mau diasistensiin Bu, cuma dari Dospem dua-duanya udah ACC di bab 4-nya full. Ini kalau saya tetap asistensi berarti Bu atau gimana? Ya terserah sih, nggak apa-apa. Kan seperti yang tadi saya sampaikan, saya sih sebenarnya maksudnya tugas kami gitu, bukan cuma tugas kami di dosen sekarang itu kan mengarahkan, tapi keputusannya tetap dikembalikan lagi ke Dospem. masing-masing, iya, ke mahasiswa sama dosen. Oh, ada nih tanggal 12 ya? Iya. Tanggal 12 itu kayaknya bukan minggu sebelumnya lagi. Oh, 2 minggu ya Bu? Atau ya udah lewat dari itu berarti, sebentar deh. Oke Bu. Oh iya, dua minggu yang lalu sih ya, versi 14. Oh, kayaknya Jason ngirimnya di tengah-tengah kuliah ya. Kalau saya ngelihat jamnya, udah masuk kuliah. Iya, kayaknya. Oke, saya coba share dulu ya. Share screen. Oke. Kelihatan nggak? Belum Bu. Udah. Poster. Informasi peluncuran video. Oke. Nah, ini kalau menurut saya ini, tapi saya kembalikan lagi ke pembimbing ya. Sebaiknya diberi alasan gitu loh, kenapa kok ditanya, kenapa memilih ini gitu. Oke. Setiap media sosial berarti punya karakteristik yang berbeda kan, dan itu biasanya dikaitkan sama karena target kita adanya di situ gitu. Oh, dijelaskan lebih ya Bu ya. Oke. Iya. Langsung pendes. Kan media pendukung Tahu putus-putus. media pendukung minimal Kenapa? tidak termasuk media pendukung itu minimal tidak termasuk merchandise. Oh gitu. Iya. Terus saya udah sering di kelas udah pernah bilang loh, nanti dilengkapi lagi, coba didiskusikan lagi ke dosen pembimbing, karena memang ada ketentuan media pendukung itu minimal 3. Jadi ini kan Jasin baru 1. Baru 1, dan masing-masing kalau misalnya pada saat yang kalau saya biasanya melakukannya, kayak misalnya e-post gitu kan, terus habis itu ini dijelasin e-poster itu apa, terus kenapa kok memilih ini, sebaiknya ada penjelasan dulu, jadi jelas dasar pemilihannya apa gitu. Baru nanti masing-masing dijelaskan konsepnya seperti apa, desainnya seperti apa, spesifikasi media seperti apa, penempatannya di mana dan kenapa gitu ya. Oke. Pasti tambah lagi 2 ya minimal. Oke. Terus merchandise, ini kan berarti kan gratis kan filmnya kan? Gratis. Nah, berarti pas di bab 3A, pas yang di 3A itu rencana kerja sama siapa? Dinas Kebudayaan Tangerang. Nah, merchandise-nya dibuatkan dengan cara ada tote bag, ada banyak, ada itu kan
banyak nih. Iya, Bu. Biayanya gimana? Kenapa, Bu? Biaya buatnya maksudnya? Iya. Itu walaupun nggak benar-benar free, tapi karena kita bicara ini sesuatu yang gratis nih. Mm-mm. Nah, apalagi dibagi secara gratis kepada seluruh masyarakat yang berkontribusi mengikuti menonton video ini. Kan berarti banyak banget kan? Heeh. Pertimbangannya ini bukan sesuatu yang komersial dengan sebanyak ini merchandise dan pembagian yang sangat murah hati, semua dikasih gitu. Gimana kira-kira? Coba pertimbangan itu. Eh, yang sebenarnya yang bakal di giveaway itu yang ini kayaknya belum dirubah deh, Bu. Jadi yang giveaway itu harusnya yang keychain. Nah, kalau buat yang t-shirt and tote bag-nya sebenarnya itu yang diperjualkan. Nah, pertanyaannya kalau jual media utamanya aja gratis, terus bagaimana menarik ini sebagai ini sesuatu yang dijual? Oke. Efektivitasnya sebagai media media promosi kan, berarti kalau merchandise itu kan menarik orang supaya mau nonton, mau lihat, mau baca. Kalau yang dijual yang mau beli gitu, itu gimana? Itu efektivitasnya. Pertimbangkan itu aja. Berarti lebih baik kalau merchandise-nya ini emang secara free aja berarti, Bu, ya, karena kan dari media utamanya juga emang free kan ditonton. Iya, mungkin kalau media utama nya free itu kan biasanya lebih ke yang sosial edukatif kan. Kecuali kalau memang itu satu bentuk kayak penggalangan upaya untuk mengumpulkan dana yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu gitu, misalnya kepentingan sosial gitu, ada penjelasan seperti itu, berpartisipasi dalam program semacam itu. Tapi itu pun kembali lagi ke tadi gitu loh, desainnya harus menarik, terus bagaimana cara memasarkannya gitu, itu harus benar-benar dijelaskan dengan baik gitu, dengan lengkap ya. Bu, mau nanya, berarti kalau misalkan merchandise-nya kita ganti dengan budget yang lebih murah untuk dibikin, itu kan kita kerjasama sama Dinas Kebudayaan Tangerang juga kan, itu lebih realistik jatuhnya. Menurut saya sih gitu loh, dan tergantung juga sama program kegiatannya, kayak misalnya sasarannya Justin siapa, usia berapa? 17 sampai 25. 11 sampai 25, mereka adanya di mana? Berarti udah dewasa, bukan lebih di sekolah-sekolah kan, lebih ke mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang nggak kuliah gitu kan. Nah, itu kan lebih tersebar tuh. Berarti nanti displaynya di mana? Rencananya itu di dinasnya sih, Bu, di tempat dinasnya, lapangan dinasnya. Cuma di yang mereka sering lakuin tuh ada festival Cisadane gitu, Bu. Memang ada kegiatan itu, festival Cisadane. Ya, berarti kan memang ada festival semacam itu, berarti memang Jesse punya kesempatan untuk ikut bagian di kegiatan itu, dan memang masih cocok gitu. Nah, berarti kan yang disasar itu adalah orang-orang yang datang ke festival itu. Berarti kan pengunjungnya biar mau nonton, biar mau ini gitu, mungkin kayak gratisan seperti itu. Nah, yang datang ke situ, terus kita bicara lagi ke target sosial ekonominya. Ke atas, ke bawah, menengah, atau gimana? Kalau dari data saya sih menengah sih. Nah, misalnya kalau menengah mungkin masih nggak terlalu masalah beli, tapi kan ini juga jadi pertimbangan gitu, apakah ketertarikan pembelian itu akan ada gitu. Jadi semuanya untuk semuanya nih ya, bukan cuma Justin. Lalu kembali lagi ke sana gitu loh. Kalau misalnya kita sasarannya di awal menengah ke bawah, terus kita bilang merchandise-nya dijual gitu kan, nah itu apakah sesuai? Karena biasanya itu akan saling terkait. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik, nanti lagi ya. Ini kayak jalik. Minimal 3 itu bukan merchandise, tapi media pendukungnya. Kalau merchandise 1 pun nggak apa-apa, karena tergantung kebutuhan gitu. Jadi hitungannya beda, dipisahin merchandise sama media pendukung. Itu media pendukung 3 tidak termasuk merchandise. Oke, Bu. Ya, nanti balik lagi. Nah, yang di perjelas penjelasan rencananya gitu. Nah, terus kalau kayak gini jadi kaku banget nggak? Apa? Kenapa, Bu? Desainnya itu loh kayak kaku banget nggak? Jadi lebih ke filmnya atau kamu jualan merchandise? Yang bootnya, si displaynya? Iya.
jatuhnya kayak lebih ke jualan kalau kayak gini. Nah, kan makanya coba kalau saya sih menyarankan lagi ke Justin dan Ming ya. Maksudnya kalau saya menyarankan supaya nggak terlalu kelihatan kayak ini yang tadi saya maksud, betulnya digantung-gantung gitu. Jadi kayak kita tuh fokusnya ke jualan merchandise-nya gitu ya. Oke, Bu. Ini ya, nanti Justin sambil sendiri ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak sih catatan di sini ya. Iya, Bu. Oke. Baik, siapa lagi yang lainnya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Justin. Terus sudah tidak ada, pas waktunya juga memang sudah habis. Saya tutup saja sampai di sini, tapi jangan lupa untuk udah tinggal semenit lagi nih, kalau yang belum download materi segera download materinya. Nanti pekan depan saya rencananya akan menjelaskan tentang portofolio dan masih asistensi. Jadi asistensi GFOM tetap masih dibuka terus, yang mau asistensi, yang belum asistensi untuk media pendukung dan konsep display silahkan segera mengirimkan gitu ya. Kita masih punya 2 pekan lagi pertemuan, pekan depan itu luring, pekan depannya lagi daring. Baik, untuk semuanya terima kasih, sampai ketemu pekan depan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari saya, sambil dikejar penyelesaian TA-nya. Sekarang kan sudah mulai ada informasi untuk pengumpulan penilaian tuh gitu, tapi jangan hanya panik terus kemudian mulai ngejar-ngejar pembimbing, karena ada nih kayak di kelas saya, di bimbingan saya juga ada, begitu informasi sudah bisa mengumpulkan penilaian baru pada muncul, itu ada gitu, yang tadinya sepi terus tiba-tiba langsung grupnya jadi rame. Nah itu, ini sudah saya ingatkan dari pekan-pekan lalu, pembimbing akan kewalahan dan biasanya pembimbing akan mengutamakan yang berproses. Jadi terus dikejar, tapi jangan ngejar-ngejar maksa gitu ya. Nah sekarang lengkapi, mumpung masih bisa melakukan asistensi, silahkan diselesaikan juga untuk preskarnya ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu pekan depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.